Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8 bab 4 relasi dan fungsi. Kita akan belajar ciri-ciri fungsi anak-anak. Pembelajaran kedua, ciri-ciri fungsi. Pengertian dari fungsi. Fungsi adalah relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota daerah asal dengan tepat satu anggota daerah kawan. Ayo berpikir kritis anak-anak. Tasya mengatakan bahwa setiap relasi pasti bisa disebut sebagai fungsi, akan tetapi setiap fungsi belum tentu disebut sebagai relasi. Sedangkan Rosi justru mengatakan bahwa setiap relasi belum tentu bisa disebut sebagai fungsi, akan tetapi setiap fungsi pasti bisa disebut sebagai relasi. Mereka berdua sepakat bahwa pendapatnya adalah benar. Setujukah kalian dengan salah satu pendapat dari mereka? Jelaskan. Baik, Ibu memberi alternatif jawaban. Saya setuju dengan pendapat Rosi bahwa setiap relasi belum tentu bisa disebut sebagai fungsi, akan tetapi setiap fungsi pasti bisa disebut sebagai relasi, karena setiap fungsi merupakan suatu bentuk relasi yang memiliki aturan tertentu. Contoh 4.5 anak-anak, misalkan diketahui himpunan P beranggotakan 3, 4, 5, 6, 7 dan himpunan Q beranggotakan 4, 5, 7, 9. Satu lebihnya dari adalah relasi yang ditentukan. Apakah hubungan antara P dan Q merupakan fungsi? Alternatif penyelesaiannya, lakukan langkah-langkah berikut untuk menentukan apakah hubungan dari himpunan P ke himpunan Q merupakan suatu fungsi atau bukan. Hubungan antara himpunan P dan Q diketahui adalah satu lebihnya dari. Jadi kumpulan pasangan berurutan dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan ini, yaitu 5, 4, 6, 5. Periksa anggota himpunan P yang tidak terhubung ke himpunan Q. Angka-angka 3, 4, dan 7 adalah anggota himpunan P yang tidak memiliki pasangan di himpunan Q. Kasus seperti ini dikarenakan tidak ada bilangan X dalam himpunan Q, yaitu 3 adalah satu lebihnya dari X dalam himpunan Q. 4 adalah satu lebihnya dari X dalam himpunan Q, atau 7 adalah satu lebihnya dari X dalam himpunan Q. Dikarenakan ada anggota himpunan P tidak memiliki pasangan di himpunan Q, maka relasi ini bukan merupakan fungsi dari himpunan P ke himpunan Q. Lanjut ke contoh 4.6, misalkan diketahui himpunan R beranggotakan 3, 6, 9, 12 dan himpunan S beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggota R adalah 3 kali anggota S, merupakan relasi yang telah ditentukan. Apakah relasi himpunan R dan S merupakan fungsi? Alternatif penyelesaiannya, langkah-langkah berikut untuk menentukan apakah relasi dari himpunan R ke himpunan S merupakan fungsi atau bukan fungsi. Diketahui bahwa relasi dari himpunan R ke himpunan S diketahui merupakan anggota himpunan R 3 kali anggota himpunan S. Kemudian dapat dinyatakan dalam bentuk pasangan berurutan seperti berikut ini: 3, 1, 6, 2, 9, 3, 12, 4. Coba kalian perhatikan, berbeda dengan contoh soal sebelumnya, bahwa setiap anggota R mempunyai pasangan ke S. Meskipun anggota di S beberapa tidak memiliki pasangan, yakni beberapa anggota S yang tidak berpasangan adalah 6 dan 7. Oleh karena itu, relasi ini merupakan fungsi dari himpunan R ke himpunan S, karena setiap anggota himpunan R memiliki pasangan di himpunan S. Ayo bereksplorasi anak-anak. Perhatikan dengan cermat pada tabel 4.3, pahami dan temukan alasan terkait karakteristik contoh fungsi dan bukan fungsi.
Komunikasikan hasil temuan kalian dengan penjelasan yang lugas dan menarik. Apabila diketahui relasi dari himpunan P ke Q adalah himpunan P beranggotakan 1, 2, 3 dan Q beranggotakan A, B, maka tabel 4.3 berikut contoh fungsi dan bukan fungsi yang dapat dibuat. Baik, kita cermati tabel 4.3 contoh fungsi dan bukan fungsi anak-anak. Ibu mulai dari contoh fungsi yang ke-1, himpunan pasangan berurutannya 1A, 2A, 3A. Kita cermati 1, 2, 3, di sini ada A, B, semuanya berpasangan dengan A. Ini fungsi anak-anak, ini merupakan fungsi. Nih, boleh anak-anak, ini asalkan daerah asalnya ini 1, 2, 3, semuanya punya pasangan dan pasangannya hanya satu-satu anak-anak. Kalau B ini tidak punya pasangan, ini tidak masalah untuk fungsi. Contoh yang kedua, himpunan pasangan berurutannya 1A, 2A, 3B. Di sini 1, 2, 3, di sini A, di sini B, 1 dan 2 berpasangan dengan A, B 3-nya berpasangan dengan B. Ini fungsi anak-anak. Yang penting 1, 2, 3 ini semua punya pasangan. 1, 2, 3, 1, 2, 3 punya pasangan dan pasangannya hanya 1. Yang ketiga, himpunan pasangan berurutannya 1A, 2B, 3A. Nih, 1, 2, 3, di sini A, B, di sini A-nya 2, B-nya 1, seperti ini. Boleh anak-anak. 1, 2, 3 punya pasangan, pasangannya hanya 1. Nih, 1, 2, 3, sekarang 1, 2, 3 ini 1A, 2B, 3B. Yang penting yang sebelah kiri anak-anak. Selanjutnya yang kelima 1B, 2A, 3A. Ini yang penting 1, 2, 3. Nih, yang keenam 1B, 2B, 3B. Ini 1, 2, 3. Di sini A, di sini B. Semuanya berpasangan dengan B, boleh anak-anak. Asalkan ini semuanya punya pasangan, pasangannya hanya 1. Ini 1, 1, 1 seperti itu. Nih, 1, 2, 3. Yang sebelah kiri yang kita cermati, yang ketujuh 1B, 2A, 3B. Ini 1, 2, 3. Nih, yang kedelapan 1B, 2B, 3A. 1, 2, 3. Ini pasangannya 1, 1 anak-anak. Ini fungsi. Lanjut ke contoh bukan fungsi. Sekarang kita cermati. Nih, contoh yang ke-1, himpunan pasangan berurutannya 1A, 2A, 2B. Kita cermati, di sini 2, di sini juga 2. Ini yang bukan fungsi. Yang bukan fungsi anak-anak, di sini 1, 2, 3, di sini A, di sini B, 1A, 2A, selanjutnya 2B. Ini anak-anak, kita cermati, 2 punya 2 pasangan. Ini sudah salah. 2 punya 2 pasangan yaitu AB, dan 3 tidak punya pasangan. Ini 3 mana pasangannya? Tidak ada. Nah, ini bukan fungsi karena ada yang punya 2 pasangan dan ada yang tidak punya pasangan. Ini bukan fungsi. Kita cermati lagi. Yang kedua 1A, 1B, 3B. Kita cermati 1, 1 di sini. Ini satunya punya 2 pasangan, 2-nya tidak ada. Di sini 3B, 2-nya tidak punya pasangan. Ini, dan satunya punya 2 pasangan. Ini bukan fungsi. Yang ketiga 1B, 2B, 2B. 1B, 2B, 2B. Ini ditulis 2 kali. Ini jelas bukan fungsi. Ini 3 juga tidak punya pasangan. Lanjut yang keempat 1B, 3A, 3B. Nih, 3 punya 2 pasangan, 2-nya tidak punya pasangan. Ini tidak boleh anak-anak. Ini ada yang punya 2 pasangan, ada yang tidak punya pasangan. Yang kelima 1B, 2A, 2B. Ini kita cermati, 2 punya 2 pasangan. Ini sedangkan 3 tidak punya pasangan. Di sini ini bukan fungsi. Harus 1, 2, dan 3 punya pasangan semua, pasangannya hanya 1. Yang keenam 2A, 2B, 3A.
2 punya pasangan, nih 2 dan A, 2 dan B, ada 2, ini punya 2 pasangan, duanya ini A dan B, sedangkan 1 tidak punya pasangan, bukan fungsi. Lanjut, di sini 2A, 2B, 2C. Di sini 1, 2, 3. Ini A, B. Di sini ada C anak-anak di sini. Ini ada C. Padahal C ini bukan anggota himpunan Q. Jelas ini bukan fungsi. Contoh yang ke-8 di sini 3A, 3B, 3C. Di sini ada C anak-anak. Ini C ini bukan anggota himpunan Q. Apalagi 3 ini punya 3 pasangan ini. Yang contoh ke-7 juga 2 punya 3 pasangan. Ini pun bukan anak-anak. Misalkan di sini 1B, 1B, 2A, 2B, 2A, 2B. Nih, tidak boleh anak-anak 2 punya 2 pasangan, 3 tidak punya pasangan. Seperti ini bukan fungsi. Coba pusatkan perhatian kalian pada 2 pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan ke-1, apakah setiap anggota himpunan P terhubung dengan anggota himpunan Q? Ibu memberi alternatif jawaban. Pada daftar fungsi, setiap anggota himpunan P terhubung dengan anggota himpunan Q. Sedangkan pada daftar bukan fungsi, tidak setiap anggota himpunan P terhubung dengan anggota himpunan Q. Pertanyaan kedua, berapa banyak anggota himpunan Q yang terhubung pada satu anggota himpunan P? Pada daftar fungsi, anggota himpunan Q yang terhubung pada satu anggota himpunan P ada 2, yaitu A dan B. Bisa A saja, bisa B saja, ataupun A dan B. Demikian juga pada daftar bukan fungsi, anggota himpunan Q yang terhubung pada satu anggota himpunan P ada 2, yaitu A dan B. Bisa A saja, bisa B saja, dan juga bisa A, B. Tabel 4.4 statement fungsi dan bukan fungsi. Contoh fungsi yang ke-1, 1A, 2A, 3A. Periksa apakah semua anggota himpunan P berpasangan dengan anggota himpunan Q. Jawabannya ya dan tidak. Ini kita cermati. 1, 2, 3. Tadi anggota himpunan P 1, 2, dan 3, berarti jawabannya periksa apakah semua anggota himpunan P berpasangan dengan anggota himpunan Q. Jawabannya iya. Selanjutnya pertanyaan yang sebelah kanan, apakah hanya ada satu pasangan saja untuk semua anggota domain ke kodomain? Iya anak-anak, di sini 1 hanya punya satu pasangan yaitu A, 2 hanya punya satu pasangan yaitu A, 3 hanya punya satu pasangan yaitu A. Jawabannya ya. Ke contoh kedua, 1A, 2A, 3B. Periksa apakah semua anggota himpunan P berpasangan dengan anggota himpunan Q. Ini 1 berpasangan, 2 berpasangan, 3 juga berpasangan. Jawabannya ya. Apakah hanya ada satu pasangan saja untuk semua anggota domain ke kodomain? Ya. 1 hanya punya satu pasangan yaitu A, 2 hanya punya satu pasangan yaitu A, 3 hanya punya satu pasangan yaitu B. Jawabannya ya anak-anak. Ke contoh yang ketiga, himpunan pasangan berurutannya 1A, 2B, 3A. Periksa apakah semua anggota himpunan P berpasangan dengan anggota himpunan Q. Ini 1, 2, 3. Semua punya pasangan anak-anak. 1 dengan A, 2 dengan B, 3 dengan A. Jawabannya ya. Apakah hanya ada satu pasangan saja untuk semua anggota domain ke kodomain? Kita cermati, 1 hanya punya satu pasangan yaitu A, 2 hanya punya satu pasangan yaitu B, 3 hanya punya satu pasangan yaitu A. Jawabannya ya. Ke contoh keempat, 1A, 2B, 3B. Periksa apakah semua anggota himpunan P berpasangan dengan anggota himpunan Q. Kita cermati, 1, 2, 3. Semuanya punya pasangan? Jawabannya ya. Apakah hanya ada satu pasangan saja untuk semua anggota domain ke kodomain? Kita cermati, 1 hanya punya satu pasangan yaitu A, 2 hanya punya satu pasangan yaitu B, 3 hanya punya satu pasangan yaitu B. Jawabannya ya anak-anak. Lanjut ke contoh fungsi yang kelima, 1B, 2A, 3A. Periksa apakah semua anggota himpunan P berpasangan dengan anggota himpunan Q. Kita cermati,
1, 2, 3. Semuanya punya pasangan? Jawabannya ya. Apakah hanya ada satu pasangan saja untuk semua anggota domain kodomain? Kita cermati, 1 hanya punya satu pasangan yaitu B, 2 hanya punya satu pasangan yaitu A, 3 hanya punya satu pasangan yaitu A. Jawabannya ya. Ke contoh ke-6, 1B, 2B, 3B. Periksa apakah semua anggota himpunan P berpasangan dengan anggota himpunan Q. Kita cermati, 1, 2, 3. Semuanya punya pasangan? Jawabannya ya. Apakah hanya ada satu pasangan saja untuk semua anggota domain kodomain? 1 hanya punya satu pasangan yaitu B, 2 hanya punya satu pasangan yaitu B, 3 hanya punya satu pasangan yaitu B. Jawabannya ya. Yang ketujuh, 1B, 2A, 3B. Periksa apakah semua anggota himpunan P berpasangan dengan anggota himpunan Q. Nih, 1, 2, 3. Semua punya pasangan? Jawabannya ya. Apakah hanya ada satu pasangan saja untuk semua anggota domain kodomain? 1 hanya punya satu pasangan yaitu B, 2 hanya punya satu pasangan yaitu A, 3 hanya punya satu pasangan yaitu B. Jawabannya ya. Ke contoh fungsi yang ke-8, 1B, 2B, 3A. Periksa apakah semua anggota himpunan P berpasangan dengan anggota himpunan Q. Nih, kita cermati, 1, 2, 3. Semuanya punya pasangan? Nih, ya. Apakah hanya ada satu pasangan saja untuk semua anggota domain kodomain? Kita cermati. Di sini 1 hanya punya satu pasangan yaitu B, 2 hanya punya satu pasangan yaitu B, 3 hanya punya satu pasangan yaitu A. Jawabannya ya. Ke tabel berikutnya, di sini contoh bukan fungsi anak-anak. 1A, 2A, 2B. Periksa apakah semua anggota himpunan P berpasangan dengan anggota himpunan Q. Kita cermati, 1 punya pasangan, 2 punya pasangan, 3 tidak ada. Ibu beri tanda tanya, 3 tanda tanya. Berarti kan tidak punya pasangan. Jawabannya tidak. Apakah hanya ada satu pasangan saja untuk semua anggota domain kodomain? Kita cermati, 1 hanya punya satu pasangan yaitu A, tetapi 2 di sini punya dua pasangan A dan B, maka jawabannya tidak. Ke contoh kedua, 1A, 1B, 3B. Nih, periksa apakah semua anggota himpunan P berpasangan dengan anggota himpunan Q. Kita cermati, 1 punya pasangan, 3 punya pasangan, 2 tidak punya. Ibu beri tanda tanya. Berarti jawabannya tidak semuanya punya. Apakah hanya satu pasangan saja untuk semua anggota domain kodomain? Kita cermati, 1 punya dua pasangan yaitu A dan B, berarti tidak. Lanjut ke soal ketiga, ke contoh ketiga, 1B, 2B, 2B. Kita cermati. Ini periksa apakah semua anggota P berpasangan dengan anggota Q. 1 punya pasangan, 2 punya pasangan, 3 tidak punya. Ibu beri tanda tanya, berarti jawabannya tidak. Nih, apakah hanya satu pasangan saja untuk semua anggota domain kodomain? Nih, 2 punya dua pasangan, berarti jawabannya tidak. Lanjut yang keempat, 1B, 3A, 3B. Kita cermati. Periksa apakah semua anggota himpunan P berpasangan dengan anggota himpunan Q. 1 punya pasangan, 2 juga punya pasangan, 3 yang keempat anak-anak. Ini maaf, 1B, 3A, 3B berarti 1 punya pasangan, 3 punya pasangan, 3 punya pasangan lagi, yang 2 tidak punya pasangan, berarti jawabannya tidak. Apakah hanya ada satu pasangan saja untuk semua anggota domain kodomain? Ini 3 punya dua pasangan anak-anak. Jadi jawabannya tidak. Lanjut yang kelima, 1B, 2A, 2B. Periksa apakah semua anggota himpunan P berpasangan dengan anggota himpunan Q. Di sini 1 punya pasangan, 2 punya pasangan, 3-nya tidak punya, berarti tidak. Apakah hanya ada satu pasangan saja untuk semua anggota domain kodomain? Tidak anak-anak, 2 punya dua pasangan, jawabannya tidak. Lanjut yang keenam, 2A, 2B, 3A. Periksa apakah semua anggota himpunan P berpasangan dengan anggota himpunan Q. Nih, 2 punya pasangan, 3 punya pasangan, 1 tidak punya, berarti jawabannya tidak.
Apakah hanya ada satu pasangan saja untuk semua anggota domain ke kodomain? Kita cermati. 2 punya 2 pasangan yaitu A dan B. Jawabannya tidak. Ini. Ketujuh, 2A, 2B, 2C. Periksa apakah semua anggota himpunan P berpasangan dengan anggota himpunan Hi. Ini 2, 2, 2, 1 dan 3 tidak punya pasangan, berarti tidak. Apakah hanya ada satu pasangan saja untuk semua anggota domain ke kodomain? Ini punya 3 pasangan, 2 ini, dan ini A, B, C, sedangkan C ini bukan anggota himpunan Q, anak-anak. Jawabannya tidak. Yang ke-8, 3A, 3B, 3C. Periksa apakah semua anggota himpunan P berpasangan dengan anggota himpunan Q. Kita cermati. 3 di sini, 1 dan 2. Ini tidak punya pasangan, berarti jawabannya tidak. Apakah hanya ada satu pasangan saja untuk semua anggota domain ke kodomain? 3 punya 3 pasangan, anak-anak, jadi jawabannya tidak. Nih, apalagi di sini ada C. C ini bukan anggota himpunan Q, anak-anak. Kemudian padanya double ibu coret. Pada lembar kerja kalian catat kesimpulan kalian berdasarkan kegiatan di atas. Ibu memberi contoh kesimpulan fungsi pada dasarnya merupakan aturan yang menetapkan setiap anggota daerah asal atau domain ke tempat satu anggota daerah kawan atau kodomain. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.